Hai sob, jumpa lagi. Pernah nggak sobat seller itu mau membuat promo harga coret tapi tidak tahu caranya, atau sudah tahu caranya tapi sobat seller memiliki beberapa banyak toko. Nah, saya akan kasih tahu gimana cara menggunakan promo harga coret lebih mudah dengan Big Seller. Gimana caranya? Langsung aja simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Nah, di video kali ini sob, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat promo harga coret di Shopee menggunakan Big Seller. Emang beda Cak menggunakan Big Seller dengan menggunakan Shopee? Secara garis besar tidak ada perbedaan, justru malah lebih bagus. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan promo harga coret di Big Seller secara interface seperti di Shopee, sehingga experience kita atau pengalaman kita dalam menggunakan Big Seller sudah ada sebelumnya waktu menggunakan Shopee. Nah, keunggulannya apa menggunakan Big Seller dengan menggunakan Shopee? Langsung aja kita bahas. Pertama, saya coba contohkan bagaimana membuat promo harga coret di Shopee. Nah, sobat seller harus masuk ke seller center Shopee terlebih dahulu. Seller centernya di pojok kiri atas, klik, terus kemudian sobat seller masuk ke promo saya atau promosi saya. Kemudian sobat seller masuk ke promo toko. Nah, di kolom ini sob, itu ada beberapa promo yang sudah pernah saya buat. Gimana kalau mau membuat promo baru? Langsung sobat seller masuk, klik buat, kemudian tulis nama promonya di sini. Contoh, harga cuci gudang. Nah, terus tambahkan periode promo toko ini sampai kapan. Saya mau memulai di akhir Februari sampai di akhir Maret. Nah, oke, setelah itu sobat seller tambah produknya. Jadi gini sob, kalau misalkan sobat seller tidak tahu mana produk yang sudah terpromo atau tidak, di sini ada kolom checklist. Ketika sobat seller belum terchecklist, itu akan menampilkan seluruh produk, baik yang sudah dipromokan maupun tidak. Nah, gimana caranya untuk meringkasnya agar lebih efisien? Sobat seller klik ini. Nah, nanti akan tersortir sendiri mana produk-produk yang belum dipromokan. Saya langsung coba memilih 5 produk dulu. Oh ya sob, untuk sekedar informasi, sobat seller bisa memilih produk maksimal 1000 yang untuk dipromokan. Jadi kalau misalkan produk totalnya sobat seller itu tidak sampai 1000, otomatis sobat seller bisa mempromosikan keseluruhannya. Nah, jika sudah diklik produk-produk yang diinginkan, langsung klik konfirmasi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sob, sekaligus dengan variasinya. Jadi kadang kan ada satu produk memiliki banyak variasi. Di sini nanti akan secara otomatis muncul secara variasinya. Nah, kadang di berbeda variasi itu berbeda harga. Sobat seller bisa atur di sini. Nah, kalau untuk menonaktifkan, biasanya kalau stoknya itu habis, maka produk tersebut dinonaktifkan. Contohnya seperti ini. Nah, dia nanti tidak bisa diubah harganya dan juga diberi promo. Ataupun kalau misalkan stok dari produk sobat seller itu ada semua, saran saya mending diaktifkan semua. Lah, di sini itu sobat seller bisa mengedit harganya satu persatu atau langsung mengedit secara massal. Kalau mengedit secara massal itu tinggal klik produk mana yang mau diedit. Bisa secara keseluruhan seperti ini. Kalau diklik atas ini nanti akan terchecklist semua. Atau hanya salah satu. Kalau salah satu itu, Cak, saya mau mengedit produk sekitar 2 atau 3 produk saja. Bisa. Caranya
ini dibatalkan dulu, kemudian pilih kira-kira mana produk yang mau diedit berbarengan. Contoh ini 1, terus kemudian 2, 3. Nah setelah itu sobat seller tulis di sini mau didiskon berapa persen. Biasanya sob, diskon ini hanya untuk pancingan, baik itu 10%, 20%, 30%. Sebenarnya ini tuh harganya itu lebih mahal dari harga jual biasanya. Nah, siasatnya untuk memancing psikologi konsumen agar konsumen tertarik bahwasanya produk ini ada diskon. Kasih ambang batas aja sob, kira-kira harga jualnya itu sobat seller mau berapa. Katakanlah ini di sini harganya 744.500. Saya mau sebenarnya menjual produk ini tuh di sekitar 300-an lah. Otomatis berapa yang saya butuhkan? Nah, kita coba dulu kira-kira 50% nanti hasilnya berapa. Terus kemudian di sini juga sobat seller bisa mengatur apakah promo harga coret ini itu tidak terbatas atau ada batasnya. Nah, tinggal diatur. Nah, kalau saya tidak terbatas. Terus kemudian batas pembelian. Batas pembelian ini juga bisa diatur. Tidak terbatas atau terbatas. Nah, kalau saya tidak terbatas. Nah, setelah sudah, langsung klik update produk. Nah, nanti akan muncul harganya di sini. Oh, ini ketemunya 372.250. Apakah sudah cukup? Terus cek juga yang lain. Apakah sudah cukup? Oh, ternyata masih kemahalan. Oke, kita ubah lagi. 60% katakanlah. Terus kemudian update produk. Nah, ketemunya sekian. Kira-kira ini sudah cukup atau belum? Oh, ternyata di bawah ini ada yang belum diubah. Langsung klik atas ini berarti. Klik atas ini. Terus kemudian klik lagi. Nah, nanti akan terreset. Terus kemudian yang belum diubah kita checklist lagi. Kalau yang produk ini kisarannya hanya sekitar 150-an. Jadi nggak terlalu banyak kan? Nah, kita atur lagi di sini. Kita ganti 30%. Klik. Nah, ketemunya sekitar 130-an. Kira-kira 130-an terlalu banyak atau terlalu sedikit? Oh, ternyata kemurahan atau terlalu murah. Oke, kita ganti lagi. Oh ya, sorry, ini belum diklik. Nah, terus kita ganti lagi sekitar 20% berarti. Coba kita cek lagi. Oh ya, nah berarti ketemunya untuk promo harga coretnya kita mau mengubah ke 150, ketemunya di 20%, seperti itu. Sobat seller bisa otak-atik sendiri maunya kira-kira harga jualnya nanti ketemunya berapa. Tinggal sobat seller atur sendiri. Terus kalau selesai langsung klik konfirmasi. Nah, nanti ketika sudah diklik konfirmasi, sobat seller klik. Nah, ini akan muncul di kolom ini sob. Jadi kalau misalkan sobat seller ini mau membuat harga promo dan sudah selesai, itu nanti akan muncul di sini. Nah, statusnya akan datang. Kalau sudah masuk ke dalam promo harga coretnya, status ini akan berubah menjadi sedang berjalan atau sedang berlangsung, seperti itu. Nah, ini cara membuat promo harga coret di Seller Center Shopee. Terus kalau menggunakan Big Seller gimana? Oke, langsung saja kita masuk ke Big Sellernya. Oke, sekarang kita akan membuat harga coret atau promo toko di Big Seller. Gimana caranya? Langsung saja kita masuk ke dalam produk. Geserkan kursornya saja ke menu produk. Kemudian cari marketplace Shopee. Cak, kalau misalkan kita mau membuat harga coret di luar marketplace Shopee, apakah bisa? Nah, untuk saat ini sob, pihak Big Seller hanya bisa mengakomodir harga coret di Shopee. Kalau di luar Shopee masih belum bisa. Kita tidak tahu kemungkinan kedepannya bisa atau tidak. Otomatis ketika kita bisa atau Big Seller itu bisa membuat promo harga coret di marketplace lain,
tentu Jagat Jualan akan mengupdate hal tersebut. Setelah itu kita langsung masuk ke promo diskon. Ya, secara nama memang sedikit mirip lah. Kalau di Shopee tadi promo toko, kalau di sini promo diskon. Oke, kita langsung ke promo diskon. Nah, sama dengan yang di Shopee tadi di Seller Center, ini ada kolom di mana kolom tersebut menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya ada promo harga coret. Entah itu sudah berlangsung atau sudah selesai atau akan berlangsung. Nah, statusnya di sini contohnya ini. Di sini statusnya kadaluarsa. Kadaluarsa berarti kalau di Shopee tadi itu seperti telah berakhir. Seperti itu sob. Oh ya, sebelum mau membuat harga coret di Big Seller, saya mau memberitahu bahwasanya di sini ada fitur atau button sinkronisasi promo. Sinkronisasi promo ini kita gunakan untuk mendeteksi bahwa apakah ada promo di toko kita. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan atau tidak mengklik sinkronisasi promo, ketika kita membuat harga coret di Shopee tadi, itu tidak bisa masuk ke dalam sini. Kita harus sinkronisasikan terlebih dahulu. Oke? Nah, langsung saja pilih sinkronisasi semua. Nah, jika selesai, tutup. Nah, di toko yang saya buat promo harga coret di Seller Center Shopee tadi, masuk ke dalam sini. Ini akan datang. Nah, itu fungsinya sinkronisasi promo sob. Oke, langsung saja kita mau buat promonya. Klik buat promo. Nah, tidak jauh beda dengan di Shopee. Kita di sini bisa memilih toko mana yang akan kita buatkan promonya. Tadi di salah satu toko saya pilih, terus kemudian oke, sama, kita menulis nama promonya apa. Itu tadi namanya harga cuci gudang. Nah, sekarang saya coba bikin harga menggemaskan. Ya, terserah sih sob, ini nggak terlalu berpengaruh, hanya penamaan di aplikasi Sobat Seller sendiri. Karena calon pembeli tidak bisa membaca ini. Terus kemudian Sobat Seller pilih tenggang waktunya, mau promosi mulai kapan. Nah, saya coba mau promo mulai besok tanggal ini. Terus kemudian sampai akhir bulan Februari. Nah, di sini. Setelah itu kita pilih produknya, tambah produk. Sama dengan yang di Seller Center tadi, di sini ada kolom di mana kolom tersebut menunjukkan bahwa produk ini belum terdeteksi promo atau belum dilakukan promo. Jadi kalau misalkan produk yang sudah dipromokan itu tidak bisa dipromokan ulang sob. Jadi gimana caranya kita mensortirnya agar lebih ringkas? Klik langsung ini, ya muncul. Setelah itu pilih produk mana yang mau dipromokan. Coba saya pilih 1, 2, 3. Oke, 3 aja, nggak terlalu banyak-banyak. Terus klik konfirmasi. Nah, secara tampilan memang tidak jauh berbeda. Inilah termasuk enaknya di Big Seller, karena secara interface sama dengan yang di Seller Center, sehingga kita tidak terlalu rumit untuk memahaminya kembali. Oke, jadi seolah-olah kita mengaplikasikan Seller Center saja. Nah, ini ada 3 produk, yang mana 3 produk ini memiliki harga jual yang berbeda-beda. Saya tidak bisa menyamaratakan harga diskonnya karena memiliki harga jual yang berbeda-beda. Nah, caranya saya klik satu persatu. Ini di sini. Terus kemudian langsung klik edit massal. Di sini ada edit diskon dan juga edit batas pembelian. Nah, saya edit diskon. Kira-kira mau diatur diskon berapa persen? Misalnya dari harga 30 saya ingin menjual harga 20. Berarti kira-kira diskonnya 25% berarti. Oke, ada lebihan 2000, nggak masalah. Terus kemudian jika sudah, lanjut ke setelahnya, yakni ini dari harga 40 dan 30 saya mau jual di harga sekitar 15 dan juga 12. Jadi agak besar. Langsung saja kita edit diskon 60% katakanlah. Nah, ini pas.
Yang satu harga 16.000, yang satu harga 12.000. Terus kemudian yang satunya lagi, kita klik lagi. Kita mau edit di harga 8.000-an. Berarti yang dibutuhkan itu 50%. Oke, kita tulis 50%. Konfirmasi. Nah, udah ketemu Rp8.000. Nah, setelah itu sob, kalau misalkan sobat seller mau menambah produk lagi, tinggal klik tambah produk, atau hanya cukup ini langsung klik tampilkan. Tampilkan berhasil, lanjutkan edit atau tutup. Pilih tutup. Sama dengan yang sebelumnya kita gunakan di Seller Center, itu nanti akan muncul di sini. Oke? Mudah kan menggunakan Big Seller, Cak? Nah, terus bedanya apa, Cak? Kok perasaan sama aja? Tenang, santai dulu. Kalau sobat seller mengamati, ketika saya menggunakan Big Seller dan ketika saya menggunakan Seller Center, perbedaannya adalah di Big Seller saya bisa memilih toko mana yang mau saya gunakan promo harga coret. Dimana tadi ketika saya klik buat promo, nah di sini ada pilihan toko. Pilihan toko ini adalah daftar atau draft dari toko yang sudah terintegrasi di Big Seller. Kalau sobat seller itu mengintegrasikan hanya 2 atau 3 toko, ya mungkin cukup kita hanya menggunakan Seller Center, kita buka email di Google Chrome baru, terus kemudian kita masuk, hanya memindahkan kursor saja, tinggal klik gitu ya. Tapi kalau misalkan sobat seller itu punya 10 bahkan sampai puluhan ribu toko, nah apa iya mau login, logout, buka beberapa tab banyak hanya untuk membuat promo harga coret? Dengan Big Seller, sobat seller hanya tinggal mencari nama toko tersebut. Sobat seller bisa langsung klik, terus kemudian sobat seller bisa langsung atur bagaimana membuat promo tokonya. Cak, apakah hanya itu saja keunggulannya? Jangan salah sob. Jika sobat seller itu memiliki puluhan toko, berapa waktu yang efektif sobat seller bisa gunakan? Sobat seller bisa hemat beberapa menit, yaitu kalau misalkan menit. Tapi kalau misalkan jam, nah otomatis secara kinerja akan lebih mudah sob. Nah ketika ada waktu yang luang, sobat seller bisa gunakan untuk manfaat yang lainnya. Misalnya menentukan strategi marketing yang bagus, kemudian menjalin relasi kepada calon customer, atau kalau misalkan sobat seller punya karyawan sobat seller bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi otomatis kerjanya akan semakin lebih ringkas. Kalau misalkan hanya 1 kali 2 kali memang terlihat sepele sob, tapi kalau misalkan berkali-kali, saya jamin secara waktu akan lebih efisien gitu. Kalau sobat seller bisa memanfaatkan waktu tersebut. Tapi kalau misalkan sobat seller hanya sobat seller gunakan untuk leye-leye atau santai-santai, ya percuma, mending menggunakan Shopee saja. Itu sob. Nah jadi seperti itu sob, manfaat membuat promo harga coret di Big Seller. Tentunya kelihatan sepele sob, tapi saya jamin kalau misalkan itu dilakukan berulang-ulang, otomatis sobat seller akan tahu manfaatnya sendiri. Asalkan sobat seller bisa memanfaatkan dan memaksimalkan waktu lebih yang ada. Jika video ini bermanfaat sob, silahkan share video ini ke teman-teman sobat seller yang lainnya, agar sobat seller yang lainnya bisa mendapatkan informasi terbaru dalam pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk misalkan sobat seller mau menyarankan membahas tentang apa. Dan terakhir jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.